إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak diragukan lagi bahwasanya jumlah kaum muslimin secara umum jumlah mereka sangatlah banyak. Namun hal itu bukan berarti bahwasanya banyaknya jumlah mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka berjaya. Berbeda dengan kaum muslimin ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Walaupun jumlah mereka sedikit, namun mereka berjaya. Keadaan mereka yang sedikit itu ditakuti oleh musuh-musuh bebuyutan mereka yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Maka sangatlah jauh berbeda keadaan kita pada hari ini, di mana musuh-musuh kita dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan musyrikin secara umum, mereka tidak takut terhadap jumlah kaum muslimin yang sangat besar. Dikarenakan terdapat dua penyakit yang bercokol di hati umumnya kaum muslimin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam istilahkan dengan wahan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perinci lagi ketika beliau ditanya tentang wahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja umat-umat tersebut akan saling memanggil, sebagaimana orang-orang yang hendak makan saling memanggil teman-teman mereka untuk berada di hadapan hidangan. Faqala qail, maka seorang sahabat bertanya, demikianlah sahabat yang mulia alaihi salatu wassalam cerdik, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada hari itu ketika umat-umat nanti mengerubungi kita, yang kita ini layaknya makanan, apakah jumlah kita sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yauma idzin katsir.
Bahkan kalian pada hari itu banyak, jumlah kalian banyak. Tentunya ketika seseorang dihadapkan dengan jumlah yang banyak, tentunya ada kebanggaan, ada kesenangan. Jumlah saya banyak dong. Tapi itu enggak menjamin. Ternyata keadaan yang banyak ini disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum gusaun kagusais sail. Akan tapi banyaknya kalian itu seperti buih yang mengalir mengikuti arus aliran sungai. Waliyanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Waliyaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kepada hati kalian al-wahn. Faqala qail, maka bertanyalah seorang sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, wa mal wahn? Wahai Rasulullah, wahan itu apa? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, yaitu kalian cinta terhadap dunia. Kalian ingin menguasai dunia sebagaimana orang-orang terdahulu terbenam dengan dunia, saling hasad, saling marah, saling menjegal, saling menipu, saling membelakangi karena dunia. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Disebutkan khusus wanita karena bahayanya sangat luar biasa. Padahal wanita ini masuk ke dalam dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang membinasakan ahlul kitab adalah karena mereka terbenam dengan dunia. Manusia tidak lagi memikirkan tentang akhirat. Manusia lebih memikirkan kehidupannya di dunia ini, memiliki angan-angan yang panjang. Sebagaimana orang-orang kafirin yang memiliki angan-angan yang panjang untuk hidup abadi di dunia ini. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidannahum ahrasal hayat, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Engkau wahai Muhammad betul-betul pasti akan melihat mereka adalah orang-orang yang sangat tamak, yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia, melebihi tamaknya dan rakusnya orang-orang musyrikin. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Salah seorang di antara mereka sangat ingin sekali memiliki umur yang panjang 1000 tahun. Padahal umur yang panjang itu tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan kita dengan hadisnya, kata beliau alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian pasti betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu hujrat dabbin la dakhaltumuh. Sampai sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dab, lubang yang kecil, sangat mustahil bagi orang
bagi manusia untuk bisa masuk ke dalamnya kecuali dengan cara memaksanya. La dakhaltumuh, pastilah kalian akan ikutan masuk. Sahabat yang mulia adalah orang-orang yang cerdik. Tidak sampai di situ, sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keistimewaannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata mereka, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Apa kata Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Akan tapi hadis ini bukanlah menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muslimin akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Tidak. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtidas Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Bahwasanya tidak semua kaum muslimin dalam perjalanan, apakah perjalanan keagamaannya atau perjalanan duniawiyahnya, akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ada di antara mereka ta'ifah, qillatun nas, sedikit dari manusia yang akan betul-betul berpegang teguh dengan agamanya, yang keadaan mereka adalah keadaan orang yang berjaya, yang tidak akan goncang dengan berbagai macam fitnah dan musibah untuk menguji mereka. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil satu hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada senantiasa ta'ifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'ifah untuk menunjukkan bahwasanya jumlah mereka ini sangat sedikit. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, yang mereka akan tetap berjaya di atas kebenaran, nampak. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka, membahayakan mereka orang-orang yang mencoba menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tetap dalam kondisi seperti itu. Namun apakah dengan adanya kenyataan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keadaan umatnya, khususnya umat al-ijabah, karena umat itu ada dua, umatul dakwah dan ummatul ijabah. Yang dimaksud ummatul ijabah yaitu kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah menjelaskan bahwasanya umumnya keadaan kaum muslimin tertimpa penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Apakah kita akan membiarkan keadaan kita seperti ini? Jawabnya tidak. Kita harus berusaha untuk merubah diri kita, untuk merubah keluarga kita, untuk merubah masyarakat kita, tetangga kita, agar bisa berpindah dari kelompok yang ini menjadi ta'ifah al-mansurah, firqatun najiyah, agar bisa kembali atau bisa berpindah ke kelompok ta'ifah al-mansurah, kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tolong, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang dengan agamanya,
dan hendaknya dia mengikuti apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam apa yang Nabi SAW sebutkan, ma ana alaihil yaum wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Namun hal ini tidaklah mudah. Hal ini butuh kesungguhan. Hal ini butuh kerja keras agar kita bisa keluar dari kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka terkena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengetahui penyebab kenapa kaum muslimin secara umum mereka tidak berjaya, mereka tertimpa penyakit wahan, mereka lebih mementingkan urusan dunia mereka, lebih mementingkan urusan hawa nafsu mereka, lebih mementingkan urusan perut mereka, maka dengan sebab itu terhinggap jugalah keinginan untuk abadi, keinginan untuk tinggal lama di dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bid-dar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah saling berjual beli dengan cara inah, dengan cara yang di dalamnya terdapat akad ribawiyah yang dibungkus dengan bungkusan jual beli, sehingga hal itu menipu masyarakat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan pada kita bahwasanya tipuan-tipuan hal tersebut nanti akan terjadi setelah peninggalan beliau alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusammuna bihi bighairi ismihi, mereka menamakan itu yang haram itu dengan selain nama aslinya. Mereka bungkus dengan bungkus yang bagus, sesuai dengan fitrahnya manusia, menyukai perkara yang bagus, menyukai perkara yang cantik, yang indah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan hal itu kepada manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu telah diberikan zinah, telah diberikan rasa suka dengan hal-hal yang dapat memuaskan hawa nafsunya. Maka bergeraklah para musuh-musuh Allah ini membungkus perkara-perkara yang haram itu dengan bungkusan yang indah. Di samping mereka juga berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari ilmu, dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka menjauhkannya. Idza tabayya'tum bil 'inah, apabila kalian sudah saling jual beli dengan cara 'inah, wa akhadhtum adnabal baqar,
dan kalian telah memegang buntut-buntut sapi. Wa raditum bidzara', dan kalian senang dengan perkebunan kalian. Ini kalian lebih suka dengan kehidupan dunia kalian, asik. Sehingga panggilan salat pun dianggap enteng, tidak dihiraukan. Seruan orang untuk datang ke masjid untuk belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf pun juga dianggap remeh. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Dan jihad yang utama pada masa sekarang adalah jihadul ilm, jihad ilmu. Karena jihad dengan saif belum diperintahkan oleh pemimpin kita. Maka kita isi kesempatan emas ini dengan semangat menuntut ilmu yang diambil dari orang-orang yang ahli, yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan tinggalkanlah pengajian-pengajian yang mengajarkan bid'ah, yang mengajarkan kesyirikan, karena ini semua akan melemahkan kaum muslimin. Ketika mereka lebih suka terhadap dunia mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lemahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala lemahkan. Dan Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh mereka, karena keadaan mereka sama dengan musuh mereka yang cinta terhadap dunia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya jannatul kafir, dunia ini adalah surganya orang kafir. Maka ketika umumnya kaum muslimin seperti mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cabut rasa takut mereka itu sebagai bala, sebagai musibah yang harus diperbaiki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu sallallahu alaikum zullan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang kita tidak sadar. Padahal kita hidup di atas kehinaan. Betapa sering kita dengar di media sosial bagaimana orang-orang kafir memainkan agama Islam, mempermainkan pemeluknya, mengambil anak-anak kaum muslimin untuk dijadikan boneka mereka, dipermainkan mereka. Sallallahu alaikum dhullan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hinakan kalian. La yanzi'uhu, kata Nabi SAW, dan kehinaan itu tidak akan dicopot oleh Allah, tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mengajak kepada akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya ke akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yahdi, Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yad'u ilal jannati wa yahdi ila siratil mustaqim, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah mengajak kalian wahai manusia ke surganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah mengajak kita semua ke akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah peringatkan kita dari bahaya dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa dunia adalah kesenangan yang menipu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dunia dengan seperti seekor bangkai kambing. Maka kalau kita sudah tahu hakikat dunia ini, maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia kita. Sibukkan kita dengan ilmu, sibukkan kita dengan kitab Allah, sibukkan diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sibukkan kita dengan amal saleh.
Karena dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan kaum muslimin sehingga keadaan mereka seperti taubahnya seorang pemimpin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum kama istakhlafal ladina min qablikum wa liyumakkinannahum dinahum alladhi irtada wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan dengan kekuasaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah redha untuk mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti keadaan mereka yang tadinya mereka takut menjadi keadaan aman, dan keadaan mereka adalah ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, yaitu mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku. Maka inilah jalan keluar bagi kita untuk bisa meraih kejayaan, yaitu kita beriman dan beramal saleh, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.